semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN MMK 15 Unmoli Songo Semarang. Di sini kami akan bincang santai bersama pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa banget. Nah, terus di sini kami mengangkat tema kesetaraan gender. Nah, sebelumnya nih, perkenalan dulu nih. Namaku Aulia Alvanesa, aku sendiri dari jurusan Hukum Keluarga Islam dan saya Ikhwan Khalil Maulana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, daripada nanti videonya lama-lama, kita langsung ke podcastnya langsung ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan pemateri kita. Nah, untuk sebelumnya kita kalau misalnya orang tuh kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kita persilahkan dulu nih pemateri kita. Oke, silahkan Mbak untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Nisa dari Ikhwan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ayu, aku dari Kopri Wali Songo. Aku bergerak di isu gender. Aku dari hukum keluarga Islam juga sih, sama kayak Nisa. Ya. Aku udah semester tua tapi bedanya. Tapi sudah lulus ya Mbak ya? Iya. Udah lulus bedanya. Mbak asalnya dari mana sih? Aku aslinya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oh, Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Mbak, sebenarnya belum pertanyaan sih ya, kayak santai aja sih tanya-tanya tentang gender itu bagaimana. Nah, sebenarnya sih kesetaraan gender itu apa sih, bagaimana gitu? Oke. Secara umum aja lah gitu. Oke. Kesetaraan gender itu bagaimana kita menyetarakan antara peran dan fungsi hidup seorang laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kesetaraan gender itu lebih mengedepankan peran antara laki-laki dan perempuan itu harus setara. Sebelum kita membahas tentang kesetaraan gender itu kita lebih baiknya untuk membahas perbedaan antara seks dan gender. Itu sangat berbeda sekali ya. Yang sering orang itu gagal paham kalau gender itu artinya peran. Kalau seks itu adalah alat kelamin. Jadi pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau gender itu dia tidak ada, kan yang sering orang paham itu gender itu laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, kalau gender itu perannya. Nah, gender itu bersifat non kodrat, kalau seks itu bersifat kodrat yang datangnya dari Tuhan. Kalau gender itu yang datang dari manusia. Berarti tuh kayak misalnya masyarakat yang mungkin beberapa orang banyak yang menyamakan bahwasanya kalau misalnya seks sama gender tuh dikirainnya tuh sama gitu. Tapi ternyata sebenarnya seks sama gender itu berbeda. Lebih fokusnya kalau misalnya gender tuh berarti setara. Nah, yang dimaksud setara dalam gender tuh yang gimana sih Mbak? Setara itu bukan berarti sama ya. Setara itu contoh dalam stigma masyarakat itu perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Padahal laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa jadi pemimpin. Kontestasinya itu tergantung dari kualitas masing-masing gitu loh. Kualitas dirinya perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan itu mumpuni dan dia berkualitas pun dia mampu, kenapa tidak gitu loh. Nah, kenapa harus laki-laki yang dijadikan tumpuan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk dijadikan seorang pemimpin oleh masyarakat. Nah, tentu itu tidak terlepas dari budaya patriarki yang sangat melekat di Indonesia. Budaya patriarki itu adalah budaya yang menganggap bahwa perempuan itu lemah. Oh, jadi masyarakat Indonesia kan kayak misalnya banyak sekali yang berpikir bahwa itu kayak perempuan tuh selalu lemah, laki-laki di atas gitu. Benar. Itu stigma yang seharusnya kita ya sebagai mahasiswa bukan merubah sih, memberitahu bahwa sebenarnya perempuan juga bisa gitu loh. Nah, sekarang perempuan itu kan bisa kuliah, bisa berpendidikan tinggi. Dulu waktu zaman sebelum kita itu perempuan kan nggak bisa sekolah. Perempuan dibatasi ruang geraknya. Sekarang juga di politik itu perempuan juga sudah terlibat, tapi presentasi perempuan masih di bawah laki-laki. Itu yang menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender. Kan ini UIN ya Mbak, Universitas Islam Negeri. Jadi ada nggak sih tentang komentar Islam terkait dengan kesetaraan gender untuk Islam?
Iya, seperti tokoh-tokoh itu kan banyak ya, tokoh-tokoh tentang yang membahas tentang isu-isu gender seperti Ibu Rofiah terus dosen-dosen di kan juga banyak yang mendukung gitu loh kesetaraan gender tersebut. Kenapa sih Islam itu juga mendukung? Karena zaman dulu yang zaman jahiliyah itu ya, itu kan perempuan dikubur hidup-hidupan. Iya. Perempuan nggak boleh hidup gitu loh, Iya. hanya laki-laki, karena perempuan dianggap nggak bisa perang. Terus adanya Nabi Muhammad itu, maka ada kesetaraan gender itu muncul gitu loh, mulai muncul kesetaraan gender dan perempuan bisa hidup, bisa berangkat derajat. Oh ya Mbak, kalau misal dengan adanya kesetaraan gender ini tuh banyak banget orang-orang laki-laki di luar sana tuh kayak menganggap bahwasanya tuh kenapa sih kok misalnya perempuan tuh selalu dibela bahwa kayak dengan adanya kesetaraan gender kayak gitu. Itu menurut Mbak Ayu sendiri gimana? Oke, sebelum itu aku mau tanya ya, kamu sebagai laki-laki merasa seperti itu nggak? Merasa terdiskriminasi dengan adanya feminisme nggak? Gerakan perempuan ini? Kalau aku sih enggak sih Mbak, malah mungkin dari yang pihak cewek mungkin lebih ada ruang untuk gerak gitu loh. Jadi untuk kami pun nggak merasa gimana. Kalau aku ya, kalau aku sih nggak masalah Sebagai laki-laki ya. sebagai laki-laki. Nah, dengan adanya feminisme itu kan sebenarnya tujuannya untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan gitu loh, di ruang publik maupun di ruang private. Jadi feminisme itu timbul bukan untuk mendiskriminasikan atau mendominasi peran perempuan dari laki-laki tersebut, tetapi kita sebagai perempuan dengan adanya feminisme itu kita berusaha menyetarakan diri kita dengan laki-laki gitu, menyetarakan dalam hal pekerjaan, dalam hal apalagi ya, rumah tangga. Dalam rumah tangga pun itu sebenarnya kalau soal hal-hal domestik ya seperti menyapu, ngepel, masak, itu kan bukan hanya tugas seorang perempuan. Laki-laki kan juga bisa berperan di situ gitu loh. Gantian ngurus anak itu bukan tugas seorang ibu. Seorang bapak pun itu dalam undang-undang perkawinan itu dia memiliki hak untuk mengasuh gitu loh, sama-sama mendidik anaknya. Jadi anak itu tidak hanya oh ini anak ibu, ini anak bapak gitu, enggak. Tapi itu anaknya semua gitu loh, anak bapak dan anak ibu. Sebagai orang tua itu wajib untuk mendidik dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya, seperti itu. Tapi kenapa sih Mbak, yang aku tahu ya, itu yang membahas tentang gender itu selalu perempuan. Itu ada nggak sih kayak laki-laki gitu membahas tentang gender gitu? Banyak kok aktivis laki-laki yang membahas isu-isu gender dan isu perempuan. Jadi dalam gerakan perempuan atau yang disebut feminisme itu kita tidak bisa terlepas dari dukungan laki-laki juga gitu loh. Jadi kita tidak membatasi ruang gerak laki-laki untuk mendukung kita sebagai perempuan dalam mendapatkan hak-hak kita gitu loh. Biar sama laki-laki. Jadi banyak aktivis laki-laki yang membahas tentang isu gender itu banyak sekali. Apa sih Mbak, apa aja sih yang termasuk ketidakadilan gender di Indonesia itu? Bisa kasih contoh berapa gitu? Oke. Apa sih contohnya? Kekerasan ya. Kekerasan itu ada verbal dan non verbal. Ada kekerasan juga. Kekerasan verbal itu adalah kekerasan yang sifatnya tidak langsung gitu loh. Kalau kekerasan non verbal itu secara langsung. Jadi kekerasan verbal itu banyak kan orang-orang itu kayak catcalling ya, catcalling kayak sweet gitu. Itu adalah bentuk kekerasan, tapi kekerasan verbal. Dengan kekerasan non verbal itu seperti kita di pemerkosaan, kekerasan seksual, itu maksudnya kekerasan non verbal, kekerasan yang secara langsung gitu. Tapi untuk kasus yang catcalling itu kan di jalan biasanya kan banyak ya, banyak sekali sih Mbak itu. Mungkin dari kita sebelum mengetahui ini juga ini kan pernah melakukan, menjadi pelaku kan. Nah, aku pernah juga. Itu yang harus diketahui oleh orang-orang, oleh masyarakat gitu loh. Tidak hanya laki-laki dan perempuan saja, tidak hanya kaum laki-laki saja, nah, tapi laki-laki dan perempuan harus tahu bahwa itu catcalling adalah kekerasan gitu.
Jadi kita nggak boleh sweet gitu di jalan tuh, kita nggak boleh. Dan Benar-benar itu keras. pada saat itu juga yang cewek yang aku godain itu juga seneng gitu loh Mbak. Oh. Jadi mungkin belum tahu ya mereka Iya, ya. belum Aku tahu. juga belum tahu sih waktu itu. Mungkin sih bisa jadi. Tapi kalau ngomongin kita kan ini kan mahasiswa ya, jadi kekerasan seksual di kampus itu juga banyak gitu loh, sekolah-sekolah, di kampus, di pesantren, bahkan di ranah pemerintah, di ranah kerja seperti di kantor, di pabrik, itu banyak banget ya kekerasan seksual di Bahkan kampus. Ya mungkin itu banyak. sebenarnya nggak kita sadari bahwa sebenarnya itu tuh kekerasan seksual Iya gitu. betul. Yang kemarin viral juga yang dari pesantren malah. Iya, kita tidak menyalahkan pesantrennya sih ya Iya, sebenarnya. Kita menyalahkan itu pelakunya, karena Pelakunya. itu pemikiran dari diri sendiri gitu loh, iya kan? Kalau bagiku, kalau misalkan suatu instansi atau organisasi itu tegas dalam menangani kasus kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual saja ya, kekerasan apapun, bagiku itu hebat. Seperti contoh kampus, ada salah satu kampus yang dia itu apa ya, kayak misalkan kampusnya itu tanggap gitu loh, tanggap dengan kasus itu justru malah tidak merendahkan rate-nya kampus tersebut, tapi malah terlihat kalau wah kampus ini selalu ini loh mendukung korban loh, menjamin kesejahteraan korban loh, dan dia juga keberpihakannya kepada korban itu benar-benar diimplementasikan. Jadi korban itu mendapatkan ruang aman gitu loh di kampus atau di manapun. Ini contohnya kampus ya tadi. Tapi mungkin susah nggak sih Mbak untuk korban itu mendapatkan keadilan di mana pelaku itu mempunyai kuasa di sana. Nah itu adalah permasalahan yang sekarang itu lagi marak ya. Iya. Karena memang kadang itu orang yang kuasa atau yang punya kuasa itu menyudutkan korban gitu loh, bahwa yang sebenarnya salah itu korban itu sebenarnya udah jadi korban terus disalahin juga. Nah itu kasian banget ya. Nah itu adalah bentuk ketidakadilan gender. Jadi Itu adalah sebuah contoh dari ketidakadilan gender Iya. itu yang seperti itu. diskriminasi korban. Jadi korban sudah menanggung, misalkan ada kasus pemerkosaan itu, sedangkan korban merasakan trauma, korban merasakan sakitnya seperti apa gitu loh, sakit secara fisik, secara mental. Tapi dengan adanya kekuasaan itu, pelaku itu kayak semena-mena gitu loh, bahwa memutarbalikkan fakta yang terjadi, seakan-akan korban yang menggoda gitu kan, misalkan kepala sekolah yang melakukan. Itu dalam film itu banyak banget tuh, film Korea itu judulnya itu Hope terus sama Silence. Itu tuh sekolah, anaknya kan tunarungu ya, sekolah, terus dia tuh diperkosa sama pemilik sekolah dan kepala sekolah. Pas di pengadilan, pas di sidang itu kepala sekolahnya nggak dihukum, pelakunya ya kedua itu nggak dihukum secara ini loh, nggak dihukum secara maksimal, secara adil. nggak Itu secara nyata ya adil. Mbak? Nggak tahu ya, itu film sih, tapi itu di Indonesia nyata. Iya. Banyak kan Sebenarnya kasus-kasus tuh kayak banyak gitu. banget ya mbak, kayak misalnya kasus-kasus seperti itu yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya banyak banget sih sebenarnya, kayak misalnya hal-hal yang nggak bisa diungkapin atau beberapa orang nggak berani ngungkapin gitu loh mbak. Sebenarnya itu tuh sebuah kekerasan seksual gitu. Iya, karena kan korban itu udah mendapatkan kekerasan ya, jadi mereka itu merasakan malu, merasakan nanti dia dijudge gitu loh, misalkan ya kita sebagai perempuan itu menjadi korban kekerasan, pemerkosaan lah, kita itu menganggap diri kita kotor gitu kan. Tapi nggak semua orang sih bisa mengungkapkan, dan tidak semua orang juga memendam gitu loh. Ada beberapa orang yang paham mengenai isu-isu gender gitu, dan mereka mau speak up. Mungkin Itu kasusnya gimana itu? kalau yang saya kata ini di Pekalongan mbak. Iya, maksudnya
ditindaklanjuti oleh pengadilan nggak? Ya ditindaklanjuti pengadilan yang apa tuh pelakunya itu kena hukuman akhirnya hukumannya berapa ya aku lupa. Tapi setauku kalau misalnya hukuman seperti itu tuh berdasarkan orangnya tuh siapa yang dikenakan. Kalau misalnya yang dikenakan itu adalah anak kecil yang kena apa tuh yang jadi korban dan anak kecil, maka pelakunya itu akan dapat hukuman lebih besar daripada korbannya itu orang yang sudah menikah. Karena memang di Indonesia ada UU Perlindungan Anak. Iya. Nah, itu juga apa ya, dasar hukumnya memang jelas itu loh, undang-undang gitu kan. Iya. Tapi sudah diadili ya. Ya itu ini kan ya dengan korbannya sendiri tuh nggak mau speak up gitu, nggak mau ngomong gitu. Nah itu tuh apakah hal seperti itu menghambat nggak sih? Apa menghambat adanya kesetaraan gender atau mungkin kekerasan seksual ini nanti marak lagi atau gimana? Iya, sebenarnya bukan dari korbannya ya, tapi kita harus sosialisasikan ini gitu loh, terutama kepada masyarakat desa yang belum mengetahui mengenai kekerasan ini. Kan banyak kan orang-orang desa menganggapnya, bukan menganggap sih, masih belum secara penuh gitu loh memahami kalau itu adalah bentuk kekerasan. Jadi kita sebagai mahasiswa, apalagi ini lagi KKN ya, kita bisa lah membuat acara kalau acara tentang apa ya, kekerasan gitu di desa, kekerasan anak kan yang banyak kan. Jadi bagiku kita harus menyadarkan dari kedua belah pihak, korban dan pelakunya, bagaimana kita sebagai manusia tidak menjadi korban, terutama tidak menjadi pelaku juga. Jadi kita harus menyadarkan itu memang dari diri kita sendiri gitu loh. Kan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ke masyarakat, nah kalau misalnya di lingkungan kampus sendiri itu gimana gitu ya, secara tidak langsung mungkin ngomong sama cowok itu ternyata itu tuh juga kekerasan gitu, kekerasan seksual atau gimana sih cara cegahnya gitu loh Mbak, biar yang kita bicarain itu enggak kayak gitu, enggak termasuk dalam kekerasan gitu. Menurutmu kekerasan apa sebagai cowok? Mungkin apa sih yang mungkin pernah nggak sih misalnya punya teman cewek terus tiba-tiba tuh ngomong yang mungkin menyinggung? Kalau Mas aku Iwan sih gitu. kebanyakan malah justru yang cowok yang nyinggung cewek sih. Kalau cewek nyinggung cowok mungkin jarang sekali sih aku punya. Jadi memang kalau di kampus itu ya caranya dengan sosialisasi. Ketika kita sebagai misalkan ya kita paham dengan isu-isu tersebut, ya kita bagaimana cara kita mensosialkan itu ke 1-2 orang, nanti kan dari telinga ke telinga gitu loh. Jadi menurutku itu adalah kesadaran sih, kalau apa ya, percuma kita ngomong sama orang yang nggak mau gitu loh. Jadi apa ya, itu memang datangnya dari diri sendiri, tapi kita juga berusaha untuk mengasih tahu, oh ini lo salah, oh ini lo benernya kayak gini, harusnya kamu nggak melakukan ini lo kekerasan. Nah dengan cara kayak gitu mungkin kamu menjelaskan ke pacar kamu ya, atau kamu ke pacar kamu gitu, aku nggak suka ya diginiin. Nah jadi dia tidak mau, itu hak dia. Berarti gitu itu termasuk kekerasan ya? Iya, kalau dia nggak mau termasuk kekerasan. Jadi apa ya, kalau salah satu orangnya tidak berkenan, itu adalah bentuk kekerasan. Jadi kamu bisa bersosialisasi itu ke orang-orang terdekat kalian gitu. Berarti kalau misal 2 orang ini nggak pacaran ya, tapi mereka sama-sama mau, itu nggak Iya, kekerasan? itu nggak kekerasan karena Gitu ya? ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Kekerasan nggak hanya dalam pacaran kok, Iya, hanya iya. dalam rumah tangga kok, Iya, dalam iya. teman itu kan juga Jangan ada ya. tergantung bagaimana sebenarnya. Dalam friendzone di ghosting gitu. Itu kekerasan Mbak, ghosting Mbak, wah. Nggak tahu ya. Tadi kan kalau misal perempuan itu kan maksudnya ingin setara gender, maksudnya ingin menyetarakan dengan laki-laki. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang mungkin emang benar-benar perempuan tuh nggak boleh sama gitu sama laki-laki, maksudnya nggak boleh melakukan hal itu yang emang kewajiban itu tuh dilakukan laki-laki. Ada nggak sih sebenarnya kayak gitu nggak? Atau mungkin contoh sesuatu atau tindakan yang mungkin perempuan itu juga emang nggak boleh gitu. Apakah dengan adanya gender itu emang semuanya boleh atau gimana? Ya segala peran yang dilakukan manusia sih. Contohnya yang nggak boleh ya itu laki-laki bisa mengeluarkan
mani, perempuan bisa menstruasi. Itu kan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Berarti itu sebuah kodrat nggak sih? Nah, kodrat. Jadi memang gender itu makanya aku tadi bilang gender itu peran, bukan seks gitu loh. Seks itu adalah jenis kelamin. Yang jenis kelamin itu seks itu adalah kodrat, sedangkan gender itu adalah non kodrat. Jadi gender itu bisa dirubah. Misalkan dalam rumah tangga ya, peran ibu itu yang tadi memasak, mencuci, mengepel itu juga bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami gitu loh, mengasuh. Nah, yang nggak bisa dilakukan apa? Ya, mungkin ibadah itu yang cowok harus menang. nah itu kan memang peraturan apa ya? Peraturan agama ya. Itu udah masuknya ke agama. Nah, kalau misalkan kodratnya perempuan bisa hamil, menyusui, kan itu nggak bisa dilakukan oleh suami kan. Nah itu sih hal-hal yang nggak bisa dirubah, sifatnya adalah kodrat dari Tuhan. Tapi pernah dengar sih Mbak, jadi kan misalnya kalau misalnya perempuan itu kan kadang-kadang perempuan tuh ada yang kerjanya sama kayak misalnya laki-laki, sedangkan sekarang kan perempuan tuh ada yang PNS, ada yang jadi dokter, sedangkan ada yang jadi lain-lain. Cuman pernah dengar bahwasanya kalau misalnya perempuan tuh ada beberapa spesifik kayak pekerjaan yang emang nggak boleh dibuat perempuan, misalnya kayak perempuan jadi petinju gitu Mbak. Pernah dengar seperti itu sih. Nah itu menurut sampean gimana? Ya mungkin kenapa petinju tidak memperbolehkan, tapi ada loh Nikita Mirzani sama Cindy, itu kan duel ya, tapi nggak tahu sih kalau petinju itu dijadikan pekerjaan ya. Kalau itu aku kurang tahu sih, tapi apa ya, jadi kesetaraan gender itu tidak menutup peran seorang laki-laki dan perempuan gitu loh. Itu tergantung kualitas diri sebenarnya, tergantung manusianya itu. Jadi kalau dia mampu, kenapa tidak gitu loh. Tapi selain tinju juga ada MMA, itu juga ada cewek kok yang main, perempuan main. Pernah lihat? Itu juga ada cewek yang main.